Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur buat setiap anugerah, kasih, anugerah dan pemeliharaan Tuhan yang sangat nyata dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur pagi ini untuk kesempatan baru yang Tuhan berikan kepada kita. Dan marilah kita boleh datang kepada Dia. Mengawali segala aktivitas kita hari ini, kita boleh sungguh menyembah Dia, meninggikan Dia, mengagungkan nama-Nya.
Dia layak dipuji, Dia layak ditinggikan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Kata lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan, Tuhan, kami tidak bernyanyi, kami tidak bermazmur bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Jangan manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sembah Tuhan, kami tinggikan namamu, kami agungkan, kami muliakan Tuhan, kami tinggikan Tuhan, kami sembah Tuhan, kami sembah Tuhan, kami tinggikan namamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sembah Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Sembah Tuhan, agai sembah, dan hatiku bersuka karenamu. Kami sungguh sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan namamu. Satu kerinduan kami ketika Tuhan
boleh berkenan akan setiap pujian kami, setiap penyembahan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas setiap perkenanan-Mu. Dan itulah Tuhan yang kami selalu rindukan dalam kehidupan kami. Dalam pagi ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Nyatakan kehendak-Mu kepada kami melalui firman yang kami baca dan kami renungkan. Nyatakan kehendak-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Matius pasal 6 ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar dari satu aspek tentang bagaimana kita setia dalam hal kecil. Saudara, ketika kita berbicara tentang Matius 6 ayat 6 ini, kita tentu melihat bahwa Matius ini dalam konteks khotbah di bukit kalau kita melihat ayat ini. Dan ayat sebelumnya itu berbicara tentang bagaimana Yesus mengkritik orang Farisi dan orang munafik yang suka berdoa di tempat umum. Tujuannya supaya dilihat orang. Jadi mereka mencari kehormatan manusia dalam doa-doa itu. Ya kelihatan orang saleh. Sehingga terkesan bahwa orang-orang Farisi berdoa untuk mencari hormat manusia. Bukan untuk membangun relasi dengan dengan Allah. Nah, dalam ayat ini sebetulnya Yesus sedang tidak melarang kita berdoa bersama dalam komunitas. Bukan itu poinnya. Ya. Jadi karena ada banyak orang salah paham berarti nggak boleh doa bersama-sama. Bukan. Nggak boleh doa di depan orang. Nggak boleh. Bukan itu pengertiannya. Tetapi yang mau diajarkan adalah bahwa fokus dari ayat ini itu ketulusan hati. Ketulusan hati kita. Karena doa yang sejati itu ditujukan hanya kepada Bapa. Jadi bukan untuk konsumsi publik. Jadi ketika kita berbicara doa yang sejati itu, doa yang kita tujukan kepada Bapa, bukan konsumsi publik. Kata Bapa yang ada di tempat tersembunyi sebenarnya menegaskan bahwa sifat Allah yang melihat hati terdalam manusia. Jadi sifat Allah itu melihat hati. Itu juga sama dengan waktu Allah berbicara kepada Samuel ketika melakukan disuruh pergi ke keluarga Isai mengurapi anak-anak menjadi raja itu. Yang Samuel melihat paras, Samuel melihat penampilan, tapi Allah melihat yang tersembunyi. Jadi di sini katakan balasan dari Allah bukan sekedar jawaban doa, melainkan perkenanannya atas kesetiaan dan ketulusan. Jadi ketika kita berbicara ayat yang 6 ini, Matius 6 ayat 6 ini, bicara tentang bagaimana jawaban doa itu, ya, balasan dari Allah itu bukan sekedar jawaban doa. Tapi bagaimana Allah berkenan atas doa kita. Akan ketulusan hati kita. Ini satu hal yang sangat penting, saudara. Jadi dalam Matius 6 ayat 6 ini sekali lagi menegaskan bahwa doa bukan panggung pertunjukan. Ya, doa bukan panggung pertunjukan. Bukan juga panggung politik. Saudara. Jadi melainkan perjumpaan pribadi dengan Allah. Sudah ada banyak orang memakai doa itu sebagai panggung. Memperlihatkan kepintarannya. Menyusun kata. Berpuisi. Ada juga yang menjadikannya sebagai panggung politik. Ya, doa tergantung siapa yang di depannya. Yang di depannya ada orang berada berdoanya, Tuhan, kami sedang membutuhkan ini, membutuhkan itu. Iya kan? Tuhan, kami sedang
berdoa dengan orang yang tidak sukai ya. Tuhan, ampunilah kami semua yang telah melakukan kesalahan padahal menunjuk dia yang melakukan kesalahan. Ya. Sudah banyak orang melakukan doa seperti itu. Jadi doanya ke sana atau ke sana? Ke Allah atau ke siapa yang dituju? Doa nyindir. Doa proposal. Ada juga doa pengumuman. Sudah, yang Tuhan inginkan hari ini kita berdoa kepada Allah. Tersembunyi itu artinya kita berdoa kepada Allah saja. Karena memang berdoa itu adalah komunikasi kita, relasi kita dengan Allah, saudara. Maka di situ Allah, perjumpaan pribadi dengan Allah, ya, itu yang menjadi satu pokok dari doa itu. Kesetiaan dalam doa yang tersembunyi menjadi bukti iman yang murni dan dasar dari kehidupan rohani yang sehat. Saudara, ketika kita berbicara tentang doa yang tersembunyi, saudara, kesetiaan dalam doa yang tersembunyi juga melatih kita untuk hidup di hadapan Allah, bukan mencari atau mencari penilaian atau pandangan manusia. Doa di kamar yang tertutup mungkin tampak kecil, saudara, tetapi ia melahirkan kemenangan besar. Saudara, bagaimana dengan pengalaman saudara tentang doa yang tersembunyi? Doa yang tidak pernah dilihat orang, bahkan tidak diketahui orang, bahwa saudara sedang berdoa untuk itu. Tapi saudara dengan tekun mendoakannya. Sudah dengan tekun mendoakannya. Dan saudara, ketika kita melakukan doa yang tersembunyi, ketika apa yang kita doakan itu terjadi, saudara, biasanya kita sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, terima kasih. Kalau itu berdoa untuk seseorang, mungkin seseorang itu pun tidak tahu bahwa kita sedang terus berdoa untuk dia. Kalau itu berdoa untuk satu keadaan, orang banyak juga tidak tahu bahwa kita sedang berdoa untuk dia, untuk mereka. Tapi doa yang tersembunyi, itu salah satu bukti bahwa saya dan saudara setia dalam perkara kecil. Yang tidak dilihat orang, yang tidak mendapat pujian, yang tidak mendapat tepuk tangan, yang mungkin tidak dianggap sama sekali. Tapi saudara melakukannya dengan tekun. Doa di kamar yang tertutup, sekali lagi mungkin tampak kecil, tetapi ia melahirkan kemenangan besar. Karena Tuhan yang mendengar di tempat tersembunyi bertindak di ruang-ruang yang terbuka. Saudara, kesetiaan kita di ruang doa adalah rahasia kekuatan pelayanan, adalah sumber damai di tengah badai, dan kunci jawaban yang melampaui akal manusia. Saudara, mari kita, ketika kita bicara tentang kesetiaan, belajarlah setia dalam pokok atau dalam doa-doa yang tersembunyi. Setiap hari Selasa, saya sering mengajak kita berdoa untuk orang-orang tua. Saudara, salah satu hal yang menjadi potensi untuk orang-orang tua kami lakukan adalah doa tersembunyi. Bukan berarti orang-orang muda tidak berdoa. Semestinya, baik orang tua maupun orang muda hidup di dalam doa. Doa yang tersembunyi. Doa yang terus-menerus. Saudara, saya bersyukur Tuhan boleh memberikan saya kesempatan, sekalipun tidak banyak, tinggal bersama nenek saya.
Dari dia saya belajar banyak tentang doa. Dan salah satunya doa yang tersembunyi ini. Saya sering lihat nenek begitu setia berdoa di kamarnya itu. Berdoa, berdoa. Dan saya selalu belajar dari dia. Apapun secara sederhana pun, bahkan situasi panik pun, saya tidak pernah lihat nenek saya dalam kepanikan. Tapi dia selalu ambil waktu berdoa. Berdoa. Saudara, mari kita setia dalam perkara kecil dengan doa-doa yang tersembunyi kita. Maka Bapa yang ada di surga menjawab doa saya dan saudara. Bukan hanya dengan jawaban doa itu, tapi dengan perkenanannya akan apa yang kita lakukan. Mari kita datang kepada Tuhan. Yesus, dalam nama-Mu ku berteluh. Yesus, dalam nama-Mu ku berteluh. Yesus, dalam nama-Mu ku berteluh dan mengaku Kaulah Tuhan. Kaulah Kristus, Kaulah Allah, lewat Roh-Mu dalamku, kulihat kuasa-Mu, Kaulah Kristus, Kaulah Allah, lewat Roh-Mu dalamku, kulihat kuasa-Mu. Bapa yang Maha Tahu, terima kasih karena Engkau melihat bahkan doa yang kami ucapkan dalam kesunyian. Ajar kami untuk setia datang kepadamu, bukan untuk dilihat, bukan untuk pamer di depan orang, atau juga bukan untuk didengar pergumulan kami di depan orang, tapi untuk mengenal hati Bapa yang lebih mendalam. Biarlah doa pribadi kami menjadi sumber kekuatan rohani dan buahnya nyata dalam hidup kami sehari-hari. Bapa, ajari kami untuk kami masing-masing setia dalam doa tersembunyi. Bahkan ketika kami mendukung satu dengan yang lain, ketika kami terus menopang satu dengan yang lain, kami berdoa dalam kesunyian. Tuhan, ajar kami untuk kami setia dalam hal doa tersembunyi ini. Ajar kami setia dalam hal untuk kami melakukan, membangun relasi dengan Engkau, bukan untuk memamerkan atau bukan untuk didengar manusia. Ampuni kalau ada doa-doa kami yang sifatnya untuk mencari muka. Ampuni kalau ada doa-doa kami selama ini yang seolah-olah kami tujukan kepada Tuhan, tapi kami ingin supaya didengar orang, supaya orang membantu, supaya orang menolong, supaya orang peduli, supaya orang bertobat. Tuhan, ampuni kami. Ajar kami untuk ketika kami berdoa, kami betul berdoa untuk didengar Tuhan, untuk kami tujukan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Pagi ini Engkau mengingatkan betapa Tuhan melihat dari hati kami yang paling dalam. Tuhan, kami bersyukur karena kebenaran ini juga terus selalu menguatkan kami. Sekalipun kami sering dipahami orang, disalahpahami orang, tapi Engkau Bapa tidak pernah salah dalam memahami kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, pagi ini kami sungguh datang ke hadirat-Mu.
kami mau berdoa secara khusus. Biarlah kami Tuhan dalam setiap kehidupan iman kami terus memperkuat, meningkatkan doa-doa yang tersembunyi dalam hidup kami. Tuhan pimpin kami supaya kami menjadi pilar-pilar doa dimanapun kami ada. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami berdoa, Tuhanlah yang berkarya dalam hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa pada pagi hari ini secara khusus. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami, orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang secara fisik mereka mungkin lemah, tapi biarlah mereka juga menjadi pilar-pilar, tiang-tiang doa yang kuat dalam kehidupan rumah tangga, pilar-pilar yang kuat bahkan dalam doa di gereja, pilar-pilar yang kuat bahkan dalam doa untuk masyarakat dan bangsa. Kami berdoa untuk para orang tua kami Tuhan, biarlah mereka menggunakan waktu yang mereka miliki untuk setia dalam doa-doa tersembunyi. Kami bersyukur, kami percaya orang-orang tua kami, orang-orang tua yang selalu hidup di dalam doa. Berkati juga Tuhan untuk setiap hal yang kami boleh sungguh-sungguh lakukan buat orang tua kami Tuhan. Ajari kami untuk kami boleh menghormati mereka. Ajari kami untuk kami mengasihi mereka. Ajari kami untuk kami terus Tuhan juga tetap menghargai mereka sebagai orang-orang yang melaluinya kami bisa melihat kesetiaan Tuhan, yang melaluinya kami bisa melihat kesetiaan orang-orang percaya. Kami terus berdoa untuk orang-orang tua kami. Biarkan orang-orang tua kami semakin hari, semakin hidup berpaut kepada Engkau saja. Semakin mengasihi Tuhan, semakin mencari kehendak Tuhan, semakin hidup di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, jangan biarkan apapun membawa dia ragu. Jangan membuat apapun membuat orang-orang tua kami ragu dalam iman kepadamu Tuhan. Berkati orang-orang tua kami, agar Tuhan orang tua kami mengalami kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera dalam usia tuanya ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami anak-anak atau cucu cicitnya, kami juga boleh belajar untuk hidup setia di dalam iman melalui mereka. Hidup dalam kegigihan dalam setiap usaha perjuangan juga Tuhan. Tuhan terima kasih. Pagi kami juga berdoa untuk pelayanan-pelayanan kepada orang-orang tua, berkatilah. Juga kami juga berdoa untuk panti-panti jumbo yang didirikan, ada banyak untuk membantu memelihara orang tua. Berkatilah pelayanan ini, dan biarlah Tuhan dimanapun orang tua kami ada, biarlah mereka selalu ada dalam pemeliharaan-Mu. Tuhan terima kasih, kami serahkan kehidupan kami hari ini untuk setiap pekerjaan kami, setiap aktivitas kami, bekerja untuk setiap hal yang kami lakukan, baik pekerjaan di kantor, mungkin bisnis, usaha, beri kepada jemaat-jemaat Tuhan yang usaha atau bisnis Tuhan, beri kelancaran, berikan kemajuan, berikan pertumbuhan. Mereka yang bekerja sebagai wira swasta ataupun yang sebagai pegawai negeri, biarlah mereka juga bekerja dengan tekun, mereka bekerja dengan rajin, dan Tuhan buat mereka juga mengalami keberhasilan. Mereka yang bekerja sebagai guru, mereka yang bekerja sebagai pengacara, mereka yang bekerja sebagai apapun, Tuhan berkatilah, supaya mereka melalui pelayanan pekerjaan mereka, Tuhan juga mereka boleh sungguh memuliakan Tuhan. Mereka yang bekerja sebagai tenaga medis, Tuhan berkati. Kami sungguh juga percayakan kepada Tuhan untuk anak-anak kami dalam pendidikan mereka, baik yang masih sekolah maupun yang sedang kuliah. Tuhan juga yang memimpin anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara dimanapun kita berada. Selamat berkarya, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom Immanuel.